Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam, keberkahan, kenikmatan senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk Nabi kita yang tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, kemudian kepada keluarga beliau, istri-istri beliau yang tercinta, kepada putra-putri beliau, dan kepada seluruh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan hidayah Islam kepada mereka. Kemudian semoga bersambung kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti para sahabat di dalam kebaikan. Insyaallah ta'ala, jamaah rahimani wa rahimakumullah, secara khusus untuk para santri Pondok Darul Quran wal Hadith dan para jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini, insyaallah ta'ala kita akan mempelajari tentang adab murid kepada guru. Adab murid kepada guru. Adab ini ataupun akhlak yang membedakan antara binatang dengan manusia, yang membedakan antara hewan dengan manusia, yaitu di adab. Apa gunanya kita pakai dasi, pakaian rapi, atau pakai jubah, tapi tidak ada adab dalam dirinya? Kal hayawan, seperti binatang, seperti hewan. Apa gunanya kita pakai peci? Apa gunanya kita menyandang nama seorang santri, tapi kita tidak beradab? Kita tidak beradab kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita. Kal hayawan, seperti binatang, seperti hewan yang mungkin kakinya 2 atau kakinya 4, ada kakinya 3. Nah, tidak ada. Maka oleh karena itu kita akan mempelajari tentang adab. Tidak kita pungkiri, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagian orang mengatakan bahwasannya orang-orang yang mengaku bermanhaj salaf jauh dari adab. Ini fakta. Sebagian orang mengatakan demikian. Kalau salaf, mereka yang mengaku bermanhaj salaf, mereka kalau ilmunya jangan ditanya. Kalau dalil Al-Quran, al-ayat Al-Quraniyah dan ahadith jangan ditanya. Tapi kalau adab, itu jauh sekali. Ada orang-orang yang mengatakan demikian. Naam, tidak kita pungkiri. Tidak perlu kita mencari alasan. Oh, mungkin itu orang-orang yang tidak belajar agama. Tidak usah. Jangan dijadikan orang lain sebagai kambing hitam, tapi akui diri kita masing-masing. Iya, mungkin kita jauh dari adab bersosialisasi, bermasyarakat, bagaimana beradab kepada kedua orang tua, bagaimana beradab kepada orang yang tua dari kita, kepada teman kita, dan kepada kaum muslimin, dan khususnya kepada guru. Maka oleh karena itu kita akan angkat tema sebagaimana yang telah disampaikan di awal tadi, adab murid kepada guru. Dan ana harapkan tidak ada yang tidur, khususnya santri. Tidak ada yang tidur. Yang tidur nanti Ustaz tanya. Yang tidur nanti Ustaz tanya. Baik, adab murid kepada guru yang pertama. Ini poin yang pertama.
Nanti ada poin-poin dan di setiap poin itu ada lagi anak-anaknya. Contohnya memilih guru yang benar, di situ ada 1, 2, 3. Naam, memilih guru yang benar, ini poin yang pertama. Sudah seharusnya bagi kita untuk belajar ilmu agama, kita harus mencari guru yang benar akidahnya. Ini yang paling nomor 1. Jangan dilihat banyak subscribernya, banyak pengikutnya di YouTube, YouTuber, atau banyak followernya, jamaahnya rame. Bukan itu tolak ukurnya, tapi akidahnya. Bagaimana caranya Ustadz kita mengetahui akidah kita benar atau tidak? Akidah guru kita benar atau tidak? Kalau dia mengatakan Allah fi kulli makan, jangan diikuti kajiannya. Kalau mengatakan Allah itu ada di mana-mana, di comberan ada Allah, di toilet ada Allah, Allah ada di kandang kambing ada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan diikuti kajian yang seperti ini. Walaupun antum belajar Iqra, belajar alif ba ta sa, jangan diikuti guru yang seperti ini. Cari guru yang mengatakan Allah fis sama, Allah di langit. Cari guru yang seperti ini. Sebagian para ulama salaf rahimahumullahu ahya'an wa amwatan, mereka mengatakan hadzal ilmu dinun, ilmu ini adalah bagian dari agama, agama kalian. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, dan lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian, mengambil ilmu kalian. Apakah dari tukang dongeng, atau dari ustadz yang mengatakan kalau masih ada sisa kopi di perut atau di tenggorokan, yadkhulul jannah, dia akan masuk surga. Ini akan kita ikuti. Nabi keluar kemudian mencium lututnya, ini yang akan kita ikuti. Nabi saja tidak pernah datang ke rumah Fatimah radhiyallahu taala anha, ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak pernah. Kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tidak ada Nabi SAW bergerak kuburannya kemudian keluar dan mendatangi rumah sahabat satu-satu, enggak ada. Apakah orang-orang yang tatkala berada di majlis-majlis mereka, mereka melakukan hal-hal yang tidak senonoh? Ada sebagian yang mengaku ustadz tapi ngerokok. Ini ustadz atau preman. Nah, maka pilihlah guru yang benar akidahnya, yang benar di dalam permasalahan rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Cari guru yang benar akidahnya, yang telah direkomendasikan oleh ustadz-ustadz ahlus sunnah wal jamaah ala fahmis salaf. Ini yang harus kita cari. Kemudian yang kedua, nah ini masih memilih guru yang benar. Yang pertama tadi, hendaknya seorang penuntut ilmu cari guru yang benar akidahnya. Kemudian yang ketiga, yang kedua, tidak terpaku kepada guru yang terkenal saja. Ini diantara adab mencari guru. Tidak hanya ikut kajian-kajian tabligh akbar semata. Oh, ustadz ini ramai sekarang, datang ke satu tempat kemudian kita hadir ke majelis ilmunya, kita tinggalkan majelis ustadz yang ada di tempat itu. Ini sebagian di antara kita melakukan hal yang seperti ini. Hadir di kajian yang jauh tempatnya, yang berjam-jam, tapi kajian ustadz yang membahas kitab di samping rumahnya, di dekat rumahnya, sekilo jaraknya dari rumah, tidak dihadiri. Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan hendaknya penuntut ilmu
tidak terpaku dengan guru yang masyhur saja. Jangan hanya sekedar mencari guru yang terkenal. Kemudian beliau mengatakan, kenapa tidak boleh boleh kita mencari guru yang terkenal, yang banyak, kalau hadir tabligh akbar boleh. Tapi kalau seandainya ada kajian rutin di tempat kita, itu yang dinomorsatukan. Karena kalau kita baru ngaji, boleh kita hadir tabligh akbar. Hadir, silahkan, ada kebaikan. Hadir di tabligh akbar. Kadang orang mengenal sunnah dari tabligh akbar. Tapi kalau kita sudah ngaji, jangan kita mendamba-dambakan saya ingin istiqomah, saya ingin berjalan dengan sunnah Nabi SAW, saya akan istiqomah. Jangan kita berandai-andai kita ingin istiqomah, tapi kita tinggalkan kajian rutin. Jangan. Betapa banyak orang-orang yang awal kajian, yang mengenal sunnah, hadir di saf pertama. Hadir di saf pertama. Belum azan sudah hadir ke masjid, insyaallah, semangatnya tinggi. Tapi coba kita lihat di mana sebagian di antara mereka. Sebagian yang sudah meninggalkan majelis ilmu kembali ngerokok, kembali isbal lagi, kembali mendengarkan musik. Kenapa? Meninggalkan majelis ilmu. Kita tidak boleh, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekedar mengatakan ana salafi, saya ini bermanhaj salaf, tapi kita meninggalkan majelis ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Maka beliau mengatakan kenapa tidak boleh? Karena kalau kita terpaku kepada guru yang terkenal saja, kita akan meninggalkan orang-orang yang tidak punya nama. Ustadz-ustadz yang tidak punya nama akan kita tinggalkan. Oh, ustadz itu. Kadang ada kajian itu di satu masjid. Ustadz yang hadir kajian rutin, yang ngisi rutin di situ, jadwalnya hari ini, anggap hari ini. Kemudian di masjid lain ada ustadz yang jaraknya berdekatan, ada ustadz yang terkenal hadir di situ. Sehingga majelis ustadz yang kajian rutin, yang menempa adab, yang memperbaiki akidah, akhlak, itu ditinggalkan sehingga dia hadir di kajian ustadz yang terkenal. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jangan hanya terpaku kepada guru yang terkenal sehingga guru yang tidak punya nama itu akan ditinggalkan. Dan guru-guru yang lainnya yang mungkin tidak terkenal, yang hanya mengajarkan tauhid di kampungnya, ini tidak dihadiri. Apa yang dia cari? Mencari guru yang terkenal. Kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan ini termasuk sikap kesombongan terhadap ilmu. Termasuk sikap kesombongan. Oh, ustadz itu. Oh, ustadz ini. Hadirlah kita kajian yang jauh di sana. Ada ustadz. Kemudian beliau mengatakan dan sifat kedunguan. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kemudian poin yang keempat, merasa bodoh tatkala berada di hadapan guru. Ini yang harus kita ketahui. Kadang ustadznya menyampaikan hadis, man amila amalan laisa alaihi, oh yang di belakang sudah amruna fahuwa raddun. Nah, sabar dulu, dengarkan dulu ustadznya. Nah, ini sebagian di antara kita hadir di kajian, oh hadis ini langsung kayak gini, kayak nggak ada harganya ustadz itu. Sudah mulai nengok ke bawah atau cari senderan tidur. Oh ini lagi yang disampaikan ustadznya. Oh ini lagi yang dibahas oleh ustadznya. Bosan, coba ganti tema. Karena ilmu ini jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah barang hilang. Dimanapun kita mendapatkannya kita akan antusias, dimanapun kita menemukannya.
di kampung ini, di kampung sana, di kampung manapun, selagi itu ilmu Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, maka kita akan mengambil bagaimanapun bentuknya. Kita ambil ilmunya. Seorang mukmin akan memungutnya dimanapun dia berada, akan dia ambil. Oh, ini ilmu, bismillah. Kemudian memanfaatkan ilmu dimanapun dia meraihnya. Ilmu diambil, jangan hanya sekedar diambil kemudian hanya sebagai wawasan. Jangan. Kita sudah bertahun-tahun nuntut ilmu, hadir ilmu, ngafal hadis, ngafal Al-Quran, tapi ilmu itu tidak bermanfaat bagi kita. Kenapa? Karena tidak diamalkan. Karena seorang penuntut ilmu layaknya berlari dari jeratan kebodohan sebagaimana ia berlari dari terkaman singa. Kita tahu seseorang kalau dikejar oleh singa, apapun bentuk rintangannya pasti dia akan lewati. Yang penting dia selamat. Kemudian kalau dia sedang dikejar oleh singa, siapapun yang akan memberikan instruksi, ayo lari ke sini, dia akan ikuti. Apa tujuannya? Agar kita selamat. Demikian juga tatkala kita berada di hadapan guru, kita dengarkan guru dan jangan sok tahu. Jangan sok tahu di hadapan guru. Oh, ini lagi. Ini terus yang disampaikan ustadznya, jangan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kedua, tadi sudah selesai. Poin yang pertama memilih guru yang benar. Kemudian yang kedua mentaati guru. Mentaati guru. Hendaknya seorang murid itu mentaati guru dalam urusan-urusannya. Tentunya kita taat dalam perkara-perkara yang diperbolehkan. Jangan sampai kita taat kepada guru atas hal-hal yang diharamkan oleh syariat Islam. Ini tidak boleh. Di antara bentuk mentaati guru yang pertama adalah menghormati guru dan menundukkan diri kepada guru. Menghormati guru dan menundukkan diri kepada guru. Perlu kita ketahui bahwasannya menghormati guru itu adalah bentuk kebanggaan dan ketawaduan seorang penuntut ilmu. Jangan pernah kita merasa saya akan pandai, saya akan jadi orang yang berilmu, tapi kita tidak menghormati guru. Jangan, itu hayalan yang terlalu tinggi. Disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Syafi'i, beliau ini pernah dikritik. Imam Syafi'i seorang imam, imamnya mayoritas kaum muslimin di Indonesia. Imam Asy-Syafi'i dikritik ketawaduannya oleh sebagian para ulama yang ada di masanya. Dikritik, kenapa engkau ini terlalu tawadu kepada gurumu? Enggak usah seperti itu, biasa-biasa saja. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, uhina lahum nafsi fahum yukrimunana. Aku merendahkan diri untuk guru, maka guru akan memuliakan diriku. Orang yang merendahkan diri kepada guru, ilmunya akan masuk. Kenapa? Karena orang yang merendahkan diri, dia memang butuh kepada ilmu. Orang yang merendahkan diri di hadapan gurunya, dia adalah orang yang antusias mendengarkan ilmu. Kemudian beliau mengatakan, ini bangun yang tidur bangun. Ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mengatakan. Beliau melanjutkan ucapannya, walan takruman nafsu allati la tuhinuha. Dan jiwa yang tidak kamu rendahkan tidak akan pernah menjadi mulia. Tidak akan pernah jadi mulia. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Madkhal. Kemudian Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan,
kalau bisa ditulis bahasa Arabnya, kalau yang bisa cepat nyatatnya. Beliau mengatakan la yunalul ilmu illa bittawadhu'. Ilmu itu tidak akan pernah diperoleh, ilmu tidak akan pernah didapati kecuali dengan tawadu. Ini yang pertama. Ilmu itu tidak akan masuk kepada kita. 200 tahun mondok tidak merendahkan ilmu, tidak akan dapat ilmu. Kemudian beliau menyambung ucapannya wa ilqa'is sam'i, dan mendengarkan dengan baik. Antum mondok 1000 tahun enggak mendengarkan, enggak dapat ilmu antum. Kita semuanya 1000 tahun mondok, dari lahir di DKH sampai jadi mayat di DKH. Kalau antum hadir di kajian tatkala ustadznya mengucapkan alhamdulillah bismikallahumma amutu wa ahya, antum enggak bakal dapat ilmu. Hadir kajian langsung mati. Nah, enggak dapat ilmu antum, enggak dapat ilmu. 1000 tahun enggak dapat ilmu. Ustadznya baru mengucapkan muqaddimah, di belakang sudah ngambil kuda-kuda, tapi bukan untuk silat, bukan untuk difa'un nafsi, bukan untuk karate, tapi untuk tidur, enggak dapat ilmu. Apalagi kalau di kelas ustadznya bahas hal yang penting, membahas fikih, membahas tentang sholat, kemudian antum tidur, antum berkhianat kepada orang tua antum. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, masyaallah, di sini disebutkan tentang athar-athar para ulama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ini Ibnu Abbas yang mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana mau nanya, apa doa Nabi untuk Ibnu Abbas? Syekh Imam Bukhari. Naam, tafadhal. Allahumma. Naam, Masya Allah, sahih. Jadi namanya sudah pas dengan orangnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau pernah dapat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Santri-santri yang belajar sama ana insyaallah tahu muqaddimah ini. Ana selalu memulai dengan doa ini. Kata Nabi SAW, ya Allah berikanlah pemahaman Ibnu Abbas tentang agama, dan berikanlah pemahaman Ibnu Abbas tentang ilmu Al-Quran. Makanya Ibnu Abbas digelari oleh ulama-ulamanya tafsir Al-Quranul Karim. Beliau mengatakan, ini Ibnu Abbas, sahabat yang bertemu dengan Nabi SAW. Apa yang beliau katakan? Zalaltu taliban fa'azaztu matluban. Allahu Akbar. Beliau mengatakan, aku merendahkan diriku sebagai murid, maka aku mulia sebagai guru. Ini disebutkan di dalam Al-Mujalasa wa Jawahir Al-Ilm. Ini disebutkan oleh Ibnu Abbas. Kita ingin menjadi orang yang berilmu, yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua, mengangkat kebodohan dari diri kita, tapi kita tidak mau menghinakan diri dalam menuntut ilmu. Jangan berharap menjadi orang yang mulia. Kemudian yang kedua, di poin yang kedua mentaati guru. Kemudian yang kedua, membantu guru pada urusannya. Ini poin yang kedua. Membantu guru pada urusannya. Ini masih poin mentaati guru tadi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan segala kemuliaannya dan kemuliaan keluarga Ibnu Abbas. Keluarga Ibnu Abbas ini adalah keluarga yang terpandang, dan martabat Ibnu Abbas yang sudah mendapatkan doa secara langsung dari Nabi SAW. Beliau ini pernah memegangkan pijakan pelana seorang sahabat. Siapa nama sahabatnya? Ada yang tahu? Nah, memegang pijakan pelana seorang sahabat. Siapa sahabatnya? Zaid bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhuma.
Ini dipegang oleh Ibnu Abbas. Tatkala Sabit ingin naik ke kendaraannya, itu dipegang pelananya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, inna hakadha nasna'u bi ulama'ina. Sesungguhnya demikianlah kami memperlakukan orang yang berilmu di tengah-tengah kami. Kalau sudah berilmu jangan lihat, oh ini masih muda, ini baru tamat pondok, ini baru S1, ini hanya alumni pondok. Jangan dilihat, tapi dilihat ilmunya. Urusan guru kalau bisa dibantu. Kadang sandal guru digosok, hilang Ustaz. Iya, sandalnya hilang. Oh, langsung pergi. Kirain mau bantu. Digosok Ustaz, iya. Apa salahnya dibantu? Ayo Ustaz kita cari. Di mana Ustaz? Tadi Ustaz taruh. Ini enggak. Hilang sandalnya Ustaz. Iya. Oh, langsung pergi. Tanpa ada kabar lagi. Kirain pergi, oh ini Ustaz sandalnya, Masya Allah. Nah, tapi tidak, sandalnya digosok, ya sudah bodo amat. Carilah situ. Nah, maka ini enggak boleh. Ustadznya mungkin kesulitan, ini engkol Honda, nah engkol namanya di sini, ngidupin motornya lah. Nah, ngidupin motornya, kesulitan, dibantu. Mungkin ustadznya badannya kecil, Dwi badannya gede, nah dibantu ustadznya. Nah, dibantu ustadznya. Mungkin ustadznya ngangkat galon jauh, ustadznya sudah tua, dibantu ustadznya. Ustadz ana yang bawa ustadz. Nah, kemudian tatkala kita lewat di hadapan guru, diperhatikan. Jangan kayak orang preman lewat depan guru. Ini sudah pernah ana bahas sebelumnya. Lewat depan ustadz itu kayak orang yang tidak bersalah saja. Lewatnya membusungkan dada. Alhamdulillah sekarang semenjak ana menyampaikan kajian tentang adab, semuanya hadir. Tatkala isi ceramah-ceramah singkat sudah minta izin. Alhamdulillah, senang hati kita. Nah, alhamdulillah sudah ada isyarat, Ustaz izin. Atau tidak bilang astazin, ada isyarat. Nah, alhamdulillah. Kemudian depan ustadz lewat, alhamdulillah udah ada isyarat. Tapi kalau sebelumnya apa? Masya Allah, kayak geng motor, oh, lewat depan ustadznya. Walassalam walal kalam, tidak ada salam dan tidak ada ucapan basa-basinya. Dan juga bukan untuk ustadz. Adab berjalan, adab melewati orang untuk orang tua juga diperhatikan. Ustadz nggak mau. Ini sudah Ustadz pernah sampaikan tapi tidak mengapa. Kalau ada orang duduk dua, ini lututnya duduk apa istilahnya itu? Duduk bersila ya. Duduk bersila atau bapak-bapak sedang duduk berzikir, jangan langsung dilompati, jangan. Ataupun kalau seandainya darurat, pengen ke toilet izin atau isyarat. Makanya orang-orang yang tidak suka kepada manhaj salaf, makanya mereka sedih melihat adab kita ini. Dan kita tidak diminta seperti orang-orang yang tidak bermanhaj salaf. Kita lewat sambil membungkukkan, kemudian sampai mencium kaki guru. Tidak. Kita tidak membutuhkan itu, tidak perlu. Tapi kita lewat di hadapan guru ada isyarat, tidak perlu sampai ruku. Tidak boleh kita ruku untuk manusia, apalagi sujud tidak boleh. Tapi tidak mengapa kita membungkuk sedikit. Kita bungkuk sedikit sampai tidak membentuk ruku, tidak jadi masalah. Ada isyarat tangan, Pak, izin lewat. Nah, ini tidak langsung dilompati, kayak enggak ada salahnya kepada orang yang dia lompati. Jalan kayak preman saja. Kadang ustadznya zikir, kena tangan ustadz itu sambil zikir, kena di betisnya itu, kena. Enggak ada afan ustadz, enggak ada afan, enggak ada. Kayak dia ustadznya atau kayak dia mudirnya. Mudir kita saja enggak seperti itu. Nah, sampai ada ustadz itu berzikir, kena tangannya sama betisnya, tidak ada minta maaf. Nah, maka kita perbaiki adab kita terhadap guru-guru kita. Nah, jadi dibantu gurunya, apapun urusan guru dibantu. Ustadznya kehilangan ini dibantu, jangan bodoh amat. Ingat pengorbanan ustadz yang sudah meluangkan waktunya untuk mengajar kalian. Pengorbanan, mengajarkan antum-antum ini butuh pengorbanan, meluangkan waktu. Ada yang meninggalkan anak istrinya lagi
Mungkin seperti Ustadz Said lagi safar, Sabtu, Ahad safar, hari Seninnya masuk lagi ngajar antum. Mungkin lagi rindu sama anaknya, sama istrinya, beliau lagi rindu, tapi antum ketika di kelas antum tidak mendengarkan, antum berdosa. Maka perbaiki adab kita kepada guru kita. Kemudian poin yang ketiga. Naam. Ini poin yang ketiga, duduk di hadapan guru ketika mengambil ilmu darinya. Nah, tapi kalau seandainya bapak-bapak butuh sandaran tidak jadi masalah. Butuh sandaran tidak jadi masalah. Tapi ini santri umur baru 11, 12, nggak mungkin sakit pinggang, nggak mungkin. Apa penyebabnya sakit pinggang? Mungkin terlalu banyak futsal. Nah, dikurangi futsalnya. Nah, maka duduk di hadapan gurunya. Penuh ustaz nggak apa-apa. Di samping tidak jadi masalah. Tapi jangan sampai ustadznya di sini, antum di asrama abu-abu, jangan. Nah, duduk di hadapan guru ketika mengambil ilmu darinya. Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala, beliau berkata kepada Khalaf Al-Ahmar. Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada Khalaf Al-Ahmar. Ini imam yang diakui keimamannya, diakui ilmunya. Apa yang beliau katakan kepada Khalaf Al-Ahmar? Beliau mengatakan, la aq'uda illa baina yadaik. Aku tidak duduk kecuali di depanmu ketika menuntut ilmu. Ini imam, siapa kita? Antum siapa? Ahmad. Nah, Ahmad bin Hanbal. Amin. Nah, satakunu Imam Ahmad bin Hanbal insyaallah. Naam. Kita baru hafal juz amma. Wah, ustadznya baca amma yatasaalun. Itu terus yang disampaikan ustadznya. Duduk di belakang cari sudut-sudut, itu terus yang dibahas ustadznya. Nah, enggak boleh. Ini Imam Ahmad. Beliau hadir di hadapan gurunya Khalaf Al-Ahmar. Beliau mengatakan, aku tidak duduk kecuali di hadapanmu ketika mengambil ilmu. Maka jangan salahkan orang lain. Kalau kita sudah bertahun-tahun nuntut ilmu, rukun sholat pun gak paham. Jangan salahkan orang lain. Kita yang tidak duduk di hadapan guru. Jangan salahkan orang lain kalau kita tidak paham mana yang sunnah sholat, mana yang membatalkan sholat. Jangan salahkan orang lain. Bahwasanya kita yang tidak hadir hatinya di majelis ilmu. Kalau jasadnya itu hadir di majelis ilmu, ngadap sama ustadz, tapi hatinya mikirkan si fulana contohnya. Nah, si fulana sudah dilirik-lirik tapi nikah sama yang lain. Nah, miskin. Nah, atau hatinya mikirkan hutang. Nah, maka hadirkan hati ketika hadir di majelis ilmu. Nah, kemudian nasihat. Ini keluar dari materi sedikit untuk, nah sebenarnya ana udah lama pengen nyampaikan tapi belum ada momen, maka saat ini ana sampaikan. Ada salah satu pembatal sholat yang sebagian santri tidak tahu. Yang sebagian santri tidak tahu. Apa itu? Ketika kita berdiri, kita tidak boleh membentuk badan gerakan rukuk, itu tidak boleh. Contohnya apa Ustaz? Contoh, imam lagi baca Al-Fatihah. Jadi posisi kita anggap sekarang berdiri. Kemudian kita menggarut kaki kita dalam keadaan rukuk. Paham? Jadi seperti ini. Kita sholat, kemudian ada yang gatal, langsung dia seperti ini. Hadza la yajuz. Hadza min nawaqidis shalah. Ini bagian dari pembatal-pembatal salat. Nah, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, beliau pernah ditanya, "Ya Syekh, bagaimana hukumnya kalau seseorang sakoto min diluhu?" Tisunya jatuh. Tisunya jatuh, kemudian dia ambil dalam bentuk ruku. Dia membentuk gerakan ruku. Maka Syekh mengatakan batalat sholatuhu, sholatnya batal. Maka ini anak sering dapatkan, terutama yang sholat di shaf pertama. Itu kalau gatal kakinya digarut, membentuk ruku.
atau sesuatu yang jatuh membentuk ruku. Bayangkan antum sholat antum tidak diterima, hanya capeknya saja yang kita terima. Kenapa? Karena Syekh mengatakan li'annahu zada ruku'an, karena dia menambah ruku dalam satu rakaat. Satu rakaat berapa ruku? Satu rakaat 2 ruku. Satu rakaat 1 ruku. Naam. Jangan ragu. Naam. 1 rakaat 1 ruku. Makanya jangan membentuk gerakan ruku tatkala ada sesuatu yang mengharuskan kita ruku, jangan ruku. Kemudian Syekh menjawab. Ditanya lagi, kapan waktunya wahai Syekh? Saya ini melakukan hal itu. Nah, mengambilnya itu bagaimana Syekh? Maka Syekh memberikan, Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Liqa'us Syahr. Nah, ada pertemuan khusus. Nah, nama kitabnya pertemuan 1 bulan. Nama kitabnya itu ada beberapa jilid. Nah, maka beliau mengatakan ada 2 cara jalan keluar. Yang pertama, kalau ada yang jatuh atau gatal, maka bisa dengan kaki. Ambil dengan kaki. Karena kita tidak membentuk ruku. Ustaz Ardeni, ruku itu rukun wajib atau sunnah? Wajib. Siapa yang tahu? Ruku itu apa? Zulqarnain. Sunnah. Hadza min bid'ah ya akhi. Ruku itu adalah rukun salat. Taib, sanatahaddas fima ba'd insyaallah ma yata'allaq bis shalah. Maka hati-hati. Ini yang pertama, diambil pakai tangan. Kemudian yang kedua, kalau ada yang jatuh atau gatal, usahakan dilakukan ketika sujud. Boleh antum garuk ketika sujud atau mengambil benda yang jatuh. Ini masalah salat. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang lain insyaallah. Kemudian poin yang keempat. Poin yang keempat, tidak memanggil guru dengan ucapan yang tidak sopan. Sepatutnya bagi penuntut ilmu tidak memanggil gurunya dengan engkau, kamu, atau gurunya lagi jauh. Ini juga tidak termasuk adab. Ustadznya lagi di kantor, kemudian kita di masjid. Ustadz, ingin tasmi 1 juz. Ini tidak ada adab. Dijumpai ustadznya. Demikian juga yang tasmi 1 juz, jangan sampai ustadz yang nunggu 10 menit, 15 menit, yang ingin tasmi enggak hadir-hadir. Jangan sampai. Maka ditunggu ustadznya, usahakan santri yang nunggu ustadznya. Dan jangan manggil ustadz dari jauh. Ustadz. Demikian juga ustazah. Kalau seandainya santriwati. Demikian juga Allahu a'lam, ana melihat tidak termasuk adab juga memanggil ustadz itu dengan panggilan tat. Ada laisa minal adab. Atau kita balas chat ustadz, na'am tat. Apa? Murtad. Maafi tat. Ustadz. Halas. Katanya salafi belajar bahasa Arab, panggil ustadz. Dipanggil ustadz, jangan tat saja. Dipanggil wahai syekh. Wahai syekh kalau kita bertemu dengan syekh. Kemudian wahai ustadz. Maka tidak jadi masalah juga. Sebenarnya terjadi khilaf ini di Indonesia ini. Apakah kita boleh manggil ustadz ini dengan anta atau antum? Maka Allah Ta'ala alam, ana lebih memilih pendapat boleh manggil ustadz dengan anta. Jazakallahu khair. Kaifa haluka ya ustadz? Tidak harus dengan antum. Dalilnya apa? Dalilnya para sahabat radhiyallahu anhum banyak dalam hadis memanggil Nabi SAW dengan domir ka atau anta.
Apakah para sahabat tidak beradab? Nah, beradab para sahabat. Maka tidak jadi masalah juga kita memanggil ustadz itu dengan panggilan anta. Nah, dengan panggilan anta atau pakai domir ka, tidak jadi masalah. Nah, tapi kalau seandainya sudah menjadi uruf kebiasaan di Indonesia, manggil ustadz pakai antum juga tidak jadi masalah. Nah, tapi yang tidak boleh tadi apa? Manggil ustadz tat. Nah, nggak boleh. Nah, Al-Khatib rahimallahu ta'ala beliau menjelaskan tentang adab seorang murid kepada gurunya, tentang cara memanggil gurunya. Cara memanggil guru itu harus faham. Naam. Di antaranya beliau menyebutkan di dalam Jami' lil akhlaqi ar-rawi wa adabis sam'i. Wa adabis sami'. Naam, beliau mengatakan di antara adab memanggil guru adalah wahai alim, ya ustad, nah wahai ustad, wahai syekh, wahai hafiz dan yang lainnya. Nah, intinya memanggil ustad dengan panggilan yang menghormati ustad, bahwasannya ustad itu adalah guru kita. Kadang ustad sudah ada yang tanya ini. Sebagian itu kita dapati, ada yang bertanya, ustad bagaimana hukum perkara ini ustad? Kemudian ustadznya menjawab panjang lebar, didatangkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, perkataan para ulama, selesai. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada ucapan terima kasih. Jazakallahu khairan hasan. Enggak ada. Maafi. Selesai, habis cerita, halas. Nah, ini tidak termasuk adab. Kalau sudah dijawab oleh ustadznya, demikian juga jangan kita menjawab, tapi Ustadz fulan ini. Enggak usah. Nah, berarti itu jawaban dari ustadznya, ya sudah. Nah, dan ucapkan terima kasih kalau ustadz sudah memberikan ilmu kepada kita. Naam. Kemudian poin yang ketiga. Nah, tadi poin yang kedua adalah mentaati guru. Yang ketiga, menjaga hak guru dan tidak melupakan jasa kebaikan guru. Menjaga hak guru dan tidak melupakan jasa kebaikan guru. Nah, di antara bentuk menjaga hak guru dan tidak melupakan jasa guru kepada kita, yang pertama, tidak melupakan kebaikan guru. Ini yang pertama. Nah, ini yang pertama. Tidak melupakan kebaikan guru. Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Al-Ward. Nah, beliau ini adalah Amirul Mukminin dalam hadis. Seorang imam yang beliau wafat pada tahun 160 Hijriah di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Beliau mengatakan, nah ini, kalau kita sudah dengar hadis, dengar Al-Quran, dengar ilmu dari ustadz kita ataupun siapapun yang menyampaikannya, dan itu ilmu, jangan dilupakan kebaikannya. Syu'bah bin Al-Hajjaj beliau mengatakan, kuntu idza sami'tu minar rajulil hadis kuntu lahu abdan ma yahya. Allahu akbar. Ini para ulama kita. Makanya ulama kita, mereka ini sangat diteladani tentang adabnya, dan merekalah yang harus kita contoh. Beliau mengatakan, jika aku mendengarkan satu hadis saja dari seorang laki-laki, maka aku adalah budak baginya selama hidupnya. Bayangkan, budak. Bukan maksudnya kita harus merendahkan diri sampai cium-cium lututnya, cium kakinya, cium telapak kakinya, cium dakinya, segala macam. Enggak perlu itu. Nah, ambil air ludahnya, celupkan tangannya, lah, enggak perlu. Nah, dahaknya dijadikan hembody, tidak perlu. Nah, itu khusus untuk Nabi SAW. Nah, zaman Nabi SAW ada para sahabat yang bertabarruk dengan air ludah Nabi SAW. Naam, air ludah Nabi SAW seperti parfum, harum. Tapi kita manusia yang puasa, kemudian tidak gosok gigi, kemudian kita akan jadikan hembody. Nah, nggak bisa tidur antum. Nah, maka beliau mengatakan, aku adalah budak baginya. Apa maksudnya? Kalau kita sudah dengarkan hadis dari orang lain, maka orang ini adalah guru kita.
kita hormati dia, kita dengarkan apa yang dia sampaikan, kita jaga haknya, jangan sampai kita zolimi dia, kita bantu urusannya. Ini yang disebutkan oleh Syu'bah bin Hajjaj. Naam. Kemudian poin yang keempat. Nah, ini banyak sebenarnya, tapi kita ringkas saja. Yang keempat, memuliakan guru. Ini mohon maaf sampai jam 9, karena adab ini Anda lihat penting untuk diri pribadi dan untuk diri kita semuanya. Memuliakan guru. Hendaknya seorang murid memandang guru dengan mata penuh penghormatan ini. Kalau antum ingin ilmu itu masuk, ya antusias dengarkan ustadznya. Oh, ustadz ini menyampaikan, ini sampaikan hadis, ucapan para ulama. Di antara bentuk memuliakan guru adalah yang pertama mendoakan guru. Yang pertama mendoakan guru. Yazid, kapan terakhir mendoakan guru? Enggak pernah, Ustaz. Raka, kapan terakhir mendoakan guru? Enggak pernah, jangan sok antum. Enggak pernah kan? Enggak pernah. Nauzubillah min dzalik. Enggak pernah. Ustaz Musa. Antai Musa. Kapan terakhir mendoakan guru? Tadi malam Ustaz ketika tahajud. Masya Allah. Doakan guru. Guru itu didoakan. Nafis. Ustaz Nafis saya. Kapan mendoakan guru? Enggak pernah. Nauzubillah min dzalik. Didoakan guru. Didoakan guru. Sebagian para ulama salaf mereka mendoakan guru mereka. Bayangkan mereka sudah berilmu, mungkin berilmu lagi dari gurunya, tapi mereka tetap mendoakan gurunya. Ini ditulis doanya. Ditulis doanya, ditulis dalam bahasa Arab. Allahumma ustur aiba syaikhi. Allahumma ustur aiba syaikhi. Atau kalau langsung dibaca, Allahumma astur aiba syaikhi. Allahumma astur aiba syaikhi anni. Allahumma astur aiba syaikhi anni. Anni. Wala tudhib barakata ilmihi minni. Wala tudhib dhahaba yadhabu adhaba yudhibu. Wala tudhib barakata ilmihi minni. Ada yang sudah selesai nulisnya? Ada yang sudah selesai? Syamil, halas? Halas. Iqra ya Syamil. Naqis. Aiba syaikhi an tudhib. Lam tahfaz. Ada yang sudah hafal? Insyaallah. Adli, fadal Adli. Fadal. Anni. Barakallahu fik. Ini dibaca ketika antum sujud, ketika antum tahiyat, selesai bacaan tahiyat sebelum salam dibaca doanya. Kalau seandainya satu guru, kalau banyak guru boleh kita tukar. Allahumma astur uyuba asatidati wala tudhib barakata ulumihim minni. Jadi ditukar aja domirnya dan dibaca ketika antum di waktu-waktu berdoa. Jangan hanya ustadznya capek hadir mengajarkan antum tapi antum tidak mendoakan guru-guru antum.
Kemudian poin yang kedua, jangan berisik dan melakukan perbuatan sia-sia di majelis ilmu. Nah, jangan berisik dan melakukan perbuatan yang sia-sia di majelis ilmu. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala beliau mengatakan, lihat adabnya Imam Syafi'i, wajar beliau jadi imam, wajar. Wajar beliau tatkala bergadang di rumah Imam Ahmad, beliau mengeluarkan 1000 faedah dari satu hadis yang pendek. Ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Beliau bergadang tidak tidur mengeluarkan 1000 faedah dari hadis ini, wajar. Kenapa? Karena adab beliau. Di antara faktor-faktornya adalah di antara adab beliau. Hadisnya pendek. Beliau bergadang di rumah Imam Ahmad, yang menjadi termasuk beliau ini bingung. Kenapa Nabi SAW, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair ini adalah burung. Nah, apa tujuan Nabi menyampaikan ini? Dan beliau mengeluarkan faedah dari hadis yang pendek ini, 1000 faedah. Di antara faktornya adalah di antara adab beliau. Wajar beliau orang yang berilmu. Rahimahumullahu ahya'am wa anwatan. Beliau mengatakan, lihat adab Imam Syafi'i. Kuntu asfahul waraqata baina yaday malikin rafiqan haibatan lahu li'alla yasma'u waq'aha. Beliau mengatakan, aku membolak-balik halaman buku di depan Imam Malik secara perlahan. Ini tidak. Kalau kita hadir kajian kerasa kerusuk apa? Nah, bunyi. Nah, macam-macam bunyinya. Nah, mulai penanya, mulai ngobrolnya, mulai minumannya, segala macamnya itu heboh. Lihat, beliau mengatakan secara perlahan. Haibatan lahu, karena aku segan kepada Imam Malik agar dia tidak mendengar suara halaman buku tersebut tatkala beliau menyampaikan ilmu. Naam. Ini yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Ana selipkan poinnya, sebenarnya ini di pembahasan yang lain tapi ana selipkan. Nah, di antara adab yaitu sabar atas sikap tak acuh guru kepada murid. Sabar atas sikap tak acuh guru kepada murid. Ini sudah ada juga anak upload ini tentang pembahasan ini, tapi anak sampaikan. Nah, sabar atas sikap tak acuh guru kepada murid. Mungkin kalau chat itu ustadznya cuma balas huruf Y saja, berarti maknanya adalah ya, jangan dibaca Y tapi ya. Nah, atau ustadznya jawab ya dengan A, ya. Nah, kemudian ustadznya mungkin sudah dibaca tapi tidak dibalasnya, sabar. Nah, ustadznya dipanggil tapi tidak noleh. Nah, sabar. Bayangkan di kampus itu ada dua orang doktor depan ana, wallahi depan ana. Satu ustadz yang doktor ini negur kepada ustadz yang doktor juga. Nah, kemudian diucapkan salam sampai beberapa kali. Assalamualaikum. Ustadznya sampai kayak gini. Assalamualaikum. Ustadznya nggak jawab. Nah, tapi mereka tetap teman, tetap sahabat. Bagaimana posisi kita tatkala seperti itu? Kita berikan uzur. Mungkin tidak dengar. Mungkin lagi memikirkan hal-hal yang lain. Mungkin ada masalah, kita tidak tahu, maka kita berikan uzur. Sebagian para ulama salaf beliau mengatakan, isbir li adaika in jafauta tabiba wasbir jahilaka in jafauta mu'alliman. Indah ucapan di dalam kitab At-Tafsir wa al-Muharrar Asy-Sya'rabi halaman 164. Apa yang mereka katakan? Bersabarlah atas penyakitmu jika kamu tidak mengajukan dokternya. Apa maksudnya? Bersabarlah kalian atas penyakit yang kalian rasakan kalau kalian tidak mengajukan sikap dokter.
Apa kira-kira pemahamannya? Ada beberapa hari pemahaman. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita selalu memikirkan, merespon dokternya cuek, dokternya cenderung terus, dokternya tidak tegur sapa. Kalau kita pikirin ini, kita memikirkan hal yang seperti ini, maka kita tidak berobat dan kita tetap sakit dan kita akan mati. Nah, apa itu maksudnya? Jadi kalau kita selalu memikirkan dokter ini cuek, dokter ini tidak ngobrol segala macam, maka kita akan sakit. Kemudian juga, dan bersabarlah atas kebodohanmu jika kamu tidak mengajukan gurumu. Ini ustaznya tidak tegur sapa, tidak salam, kemudian kita tidak hadir lagi di kajian ustaz. Yang bodoh siapa? Nah, kita yang bodoh. Nah, atau ada ayat ustaz yang ustaz dulu pernah minjam duit 1 juta, sekarang sudah 20 tahun tidak bayar. Ada ustaz yang hobi utang itu ada. Nah, ada. Nah, ada ustaz yang hobi utang dan tidak bayar, ada. Nah, sampai puluhan juta ada. Nah, apa yang harus kita lakukan? Masalah hutang di luar, masalah ilmu kita hadir di kajian. Masalah ilmu kita hadir di kajiannya. Nah, sebenarnya menarik yang disampaikan di dalam kitab ini. Kemudian juga diselipkan ucapan-ucapan para ulama. Pas 1 menit lagi langsung absen. Nah, yang bisa disampaikan, kemudian kurang mohon maaf juga kepada jemaah sekalian, agak panjang, bukan agak ya, panjang dingin ya. Nah, panjangnya. Nah, maka mohon maaf. Nah, insyaallah ilmu yang seharusnya seorang muslim mengetahuinya yang bisa disampaikan. Kemudian jazakumullahu khairan ala istima'ikum wa ihtimamikum. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.